Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Pratama dengan NPM 24150311111. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi probabilitas dan statistika. Pada video kali ini kita akan membahas konsep paling fundamental dalam statistika, yaitu pertama ada pengertian data, kemudian yang kedua ada pengertian variabel, lalu yang ketiga ada skala pengukuran data, dan yang keempat adalah penyajian data dalam berbagai bentuk visual. Materi ini sangat penting karena hampir semua analisis statistik, mulai dari rata-rata, peluang, hingga regresi dan korelasi, selalu berawal dari konsep ini. Tanpa pemahaman yang benar, analisis statistik bisa menjadi keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu, mari kita bahas secara perlahan dan mendalam. Yang pertama yaitu pengertian data. Kita mulai konsep paling dasar, yaitu data. Apa itu data? Secara umum, data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang diperoleh dari pengamatan, dari pengukuran, dari survei, dari wawancara, dan juga dari eksperimen. Data ini bersifat belum bermakna jika belum diolah maupun dianalisis. Sebagai contoh, angka, ada angka 75, 80, 90. Ini masih data mentah. Setelah diolah menjadi rata-rata nilai ujian, barulah data ini memiliki makna. Dalam statistika, data merupakan bahan baku utama. Tanpa data, tidak ada analisis, tidak ada kesimpulan, dan tidak ada keputusan berbasis fakta. Contoh data dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari itu ada, misalnya nilai ujian siswa di kelas maupun di perkuliahan, lalu ada jumlah penumpang kereta setiap hari itu ada berapa. Kemudian ada waktu tempuh perjalanan dari rumah ke kampus, lalu juga ada jumlah pelanggan sebuah toko online. Semua contoh tersebut adalah data statistik. Kemudian ada jenis-jenis data. Data dalam statistika ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Contohnya yaitu umur dalam tahun, lalu tinggi badan dalam sentimeter, kemudian ada berat badan dalam kilogram, serta nilai ujian. Data ini sering digunakan dalam perhitungan statistik. Kemudian yang kedua ada data kualitatif. Data ini adalah data yang berbentuk kategori atau label, bukan angka. Contohnya yaitu jenis kelamin, jurusan, status kelulusan, dan warna kendaraan. Data kualitatif ini tidak dapat dihitung secara langsung, tapi sangat penting dalam analisis. Kemudian ada pengertian dari variabel. Setelah memahami data tadi, sekarang kita lanjut bahas ke variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut dari suatu objek yang nilainya dapat berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya. Jika disederhanakan, variabel itu adalah apa yang diukur, sedangkan data itu adalah hasil dari pengukuran tersebut. Contohnya yaitu variabel nilai ujian. Data menunjukkan angka 70, 80, dan 90. Lalu untuk variabel ini adalah misalnya tinggi badan. Data 160 cm, 165 cm, dan 170 cm. Mengapa variabel ini begitu penting? Variabel ini menentukan jenis data yang dikumpulkan, skala ukur yang digunakan, dan metode statistik yang tepat. Kesalahan dalam menentukan variabel dapat menyebabkan analisis yang salah.
Nah, lalu kita masuk ke jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel kuantitatif. Variabel ini nilainya berupa angka dan dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu umur, pendapatan, jumlah kendaraan, dan lama waktu belajar. Yang kedua yaitu variabel kualitatif. Variabel ini nilainya berupa kategori, contohnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Variabel kualitatif ini sering digunakan untuk pengelompokan data. Lalu kita bahas ke skala ukur data, yaitu apa itu skala ukur? Skala ukur adalah cara atau aturan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan sifat dan tingkat informasinya. Pemilihan skala ukur sangat penting karena menentukan jenis grafik yang akan digunakan, kemudian menentukan rumus statistik yang boleh dipakai. Ada 4 skala ukur utama. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk mengelompokkan data tanpa urutan. Ciri-cirinya yaitu hanya membedakan kategori, tidak memiliki tingkatan, dan tidak bisa dibandingkan secara matematis. Contohnya yaitu jenis kelamin, agama, dan warna favorit. Data nominal hanya bisa dihitung jumlahnya, bukan dibandingkan nilainya. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antar peringkat tidak pasti. Contohnya yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan tingkat kepuasan, sangat puas, puas, atau kurang puas. Kita tahu urutannya, tapi tidak tahu selisih pastinya. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval ini memiliki urutan, jarak yang sama, dan tidak memiliki nol mutlak. Contohnya yaitu suhu dalam Celcius dan skor IQ. Karena tidak ada nol mutlak, pernyataan seperti 2 kali lebih panas tidak bermakna. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala paling lengkap. Ciri-cirinya yaitu memiliki urutan, jarak yang sama, dan memiliki nol mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan, umur, serta jumlah barang. Pada skala ini, semua operasi matematika dapat digunakan. Lalu kemudian ada penyajian data. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Tujuan utama penyajian data yaitu yang pertama mempermudah pembacaan, yang kedua menampilkan pola dan tren, yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan. Lalu bentuk dari penyajian data itu sendiri, yang pertama ada tabel. Tabel ini menyajikan data dalam baris dan kolom. Kelebihannya yaitu data lengkap dan detail serta terstruktur. Kekurangannya yaitu kurang menarik secara visual. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Contohnya yaitu jumlah siswa di tiap jurusan dan penjualan produk per bulan. Semakin tinggi batang, semakin besar juga nilainya. Yang ketiga ada diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu grafik suhu harian dan juga penjualan tahunan. Diagram ini cocok untuk data runtun waktu. Yang keempat ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi atau persentase. Ciri khasnya yaitu semisal total lingkaran sama dengan 100% atau 360 derajat. Contohnya yaitu persentase pengeluaran bulanan dan komposisi penduduk.
Oke, sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa probabilitas dan statistika bukan sekedar kumpulan rumus, melainkan alat penting untuk memahami dan menafsirkan realitas melalui data. Semua analisis statistik selalu diawali dari hal yang paling dasar, yaitu data, yang kemudian didefinisikan melalui variabel, diukur menggunakan skala ukur yang tepat, dan disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram agar mudah dipahami. Kesalahan dalam memahami konsep dasar ini dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru, meskipun perhitungannya terlihat benar. Oleh karena itu, penguasaan materi dasar ini bukan hanya penting, tapi wajib sebelum melangkah ke analisis yang lebih lanjut. Dengan memahami cara mengelola dan menyajikan data secara benar, kita tidak hanya mampu membaca angka, tapi juga menarik makna, pola, dan informasi berharga yang tersembunyi di balik data tersebut. Semoga pembahasan ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mempelajari probabilitas dan statistika, serta bermanfaat dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baik, sebelumnya di sini saya mengenalkan diri, nama saya Sur Muhammad Alfariski dengan NPM 24150311104. Di sini saya akan membacakan materi mengenai peluang. Peluang merupakan bagian penting dalam matematika karena berkaitan dengan langsung dengan ketidakpastian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengatakan kemungkinan hujan hari ini besar atau peluang menang masih ada, sebenarnya mereka sedang menggunakan konsep dari peluang. Oleh karena itu, memahami peluang membantu kita berpikir lebih logis dan rasional dalam mengambil keputusan. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari ruang sampel dan kejadian peluang serta peluang bersyarat serta aturan penjumlahan dan perkalian peluang. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak. Percobaan acak adalah kegiatan yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan cara yang sama. Sebagai contoh, ketika sebuah dadu dilempar 2 kali, kita dapat memastikan bahwa angka berapa yang akan muncul. Namun kita mengetahuinya bahwa peluang yang terjadi yaitu 1/6. Dengan ini, ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S yang menjadi dasar utama dalam menentukan peluang suatu kejadian. Di dalam ruang sampel, terdapat kejadian yang merupakan bagian dari ruang sampel yang menjadi perhatian kita. Misalnya dalam pelemparan dadu, kita tertarik pada kejadian muncul angka genap. Kejadian ini yaitu terdiri dari angka 2, 4, dan 6, yang semuanya merupakan anggota dari ruang sampel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kejadian pasti merupakan bagian dari ruang sampel. Tapi tidak semua anggota yang terdapat di ruang sampel termasuk dalam satu kekuatan tertentu. Maka dari itu, peluang suatu kejadian menyatakan seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Secara matematis, peluang didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya anggota kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel, dengan asumsi bahwa semua hasil memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang bernilai 0 berarti kejadian tersebut mustahil terjadi, sedangkan peluang yang bernilai 1 berarti kejadian tersebut pasti akan terjadi. Nilai di antara 1 dan 0 menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya angka genap dapat dihitung dengan perbandingan jumlah angka genap yang mungkin muncul dengan seluruh kemungkinan hasil pelemparan dadu. Karena terdapat 3 angka genap dari 6 kemungkinan hasil, maka peluang muncul angka genap adalah setengah. Artinya dalam jangka panjang, dari banyaknya percobaan pelemparan dadu, sekitar setengah akan menghasilkan angka genap.
Contoh ini menunjukkan bahwa peluang bukanlah kepastian, melainkan ukuran kecenderungan suatu kejadian. Selain peluang biasanya, terdapat konsep peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang yang terjadi suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Dalam kehidupan nyata, kita sering menemukan kejadian ini tanpa kita menyadarinya. Misalkan peluang seseorang lulus ujian bisa berubah jika diketahui seorang itu tersebut rajin. Artinya informasi tambahan dapat memengaruhi besar peluang suatu kejadian. Secara matematis, peluang bersyarat dihitung dengan membandingkan peluang terjadinya kedua kejadian secara bersamaan. Dengan peluang kejadian yang dijadikan syarat, konsep ini membantu kita untuk memahami bahwa peluang sampel dapat menyempit ketika suatu syarat sudah dipenuhi. Dengan kata lain, ketika sebuah kejadian telah terjadi, maka kita dapat mempertimbangkan hasil-hasil yang konsisten dengan kejadian tersebut. Oleh karena itu, peluang bersyarat memberikan gambaran yang lebih realistis dalam banyak situasi nyata. Dalam perhitungan peluang, seringkali kita dihadapkan banyak kejadian majemuk. Itu kejadian yang melibatkan lebih dari satu kejadian sekaligus. Untuk menyelesaikan masalah semacam ini, aturan perkalian peluang, aturan penjumlahan yang digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan, maka peluang irisan kedua tersebut harus diperhitungkan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Sementara itu, aturan perkalian digunakan untuk menentukan peluang terjadinya kejadian A, kejadian B secara bersamaan. Ketika kedua kejadian tersebut saling bebas, artinya kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua, dan kejadian yang kedua tidak mempengaruhi kejadian pertama. Contoh sederhananya seperti ini. Pada saat pelemparan koin atau dadu secara bersamaan, di mana hasil koin tidak mempengaruhi hasil dadu, konsep ini sangat berguna sebagai permasalahan peluang yang lebih kompleks, bahwa penutup dapat disimpulkan. Maka dari yang telah kita bahas ini, kita dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu bahwa peluang merupakan alat matematis yang membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian. Ruang sampel dan kejadian menjadi dasar dari menentukan peluang. Peluang suatu kejadian memberikan ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, sedangkan peluang bersyarat memperhitungkan informasi tambahan yang telah kita ketahui. Aturan penjumlahan dan perkalian peluang memungkinkan kita untuk menghitung kemungkinan yang terjadi. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menerapkan peluang secara lebih tepat, lebih situatif, dan lebih baik dalam situasi yang kita laksanakan pada sehari-hari. Nah, dari situ saya rasa mungkin cukup dari apa yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menjadi manfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Made Artama dengan NPM 24150319096. Jadi, pada kesempatan kali ini saya membahas salah satu materi dari dasar namun sangat penting dalam dunia statistika, yaitu statistika deskriptif, dengan fokus pada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data agar lebih mudah dipahami dalam kehidupan akademik maupun profesional. Statistika sangat sering digunakan, misalnya dalam penelitian, analisis nilai mahasiswa, survei kepuasan, hingga pengolahan data ekonomi dalam sosial. Tanpa statistika deskriptif, data yang jumlahnya ada
akan sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data menjadi fondasi yang penting sebelum mempelajari statistika lanjutan. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai pusat atau nilai yang paling mewakili suatu kumpulan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata merupakan pemusatan data yang paling sering digunakan. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Seperti contoh kasus, terdapat data nilai ujian mahasiswa 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka mean X sama dengan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90, yang kemudian didapat hasil 400. Dan untuk N nya ada 5 karena jumlah dari data itu adalah 5. Kemudian mean 400 dibagi 5 yang diperoleh 80. Artinya nilai rata-rata dari data tersebut adalah 80. Untuk kelebihan dari mean adalah mudah dihitung, memperhitungkan seluruh data. Namun mean memiliki kelemahan, yaitu sangat sensitif terhadap nilai ekstrim outlier. Sebagai contoh, jika mahasiswa memiliki nilai 20, maka mean akan turun secara signifikan, meskipun sebagian besar nilai lainnya tetap tinggi. Yang selanjutnya itu ada median atau nilai tengah, yang dimana median ini nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Secara menentukan median tergantung dari jumlah data. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai di posisi tengah. Kemudian jika data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Contoh data ganjilnya itu untuk data misalnya 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian mediannya 30. Untuk contoh dari data genap misalnya 5, 10, 15, 20. Untuk mediannya 10 tambah 15, kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh 12,5. Selanjutnya median. Untuk keunggulan median ini, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Oleh karena itu, median sering digunakan dalam analisis pendapatan masyarakat, data ekonomi maupun data sosial. Sebagai contoh, jika terdapat satu orang dengan pendapatan yang sangat tinggi, median tetap menggambarkan kondisi dari mayoritas populasi tersebut. Kemudian adapun modus. Modus adalah nilai paling sering muncul dalam suatu kumpulan data.
Contohnya data 2, 4, 6, 8, dan 4. Maka modusnya adalah 4. Jadi suatu data itu bisa memiliki satu modus atau yang dinamakan unimodal, kemudian memiliki dua modus atau bimodal, selanjutnya memiliki lebih dari dua modus yaitu multimodal, tidak memiliki modus jika semua data muncul dengan frekuensi yang sama, misalnya jumlahnya rata-rata setiap angka itu satu data, jadi tidak dikatakan memiliki modus. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah ukuran penyebaran data. Jadi jika ukuran pemusatan menunjukkan nilai pusat data, maka ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari pusatnya. Dua kumpulan data dapat memiliki mean yang sama, tetapi tingkat penyebaran berbeda. Yang pertama, range atau kejangkauan. Jadi range merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Range diperoleh dari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk rumusnya, range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi range ini mudah dihitung, tetapi hanya mempertimbangkan dua nilai ekstrim dan mengabaikan data lainnya. Yang selanjutnya, varian. Jadi varian atau rata-rata kuadrat selisih setiap data mean. Varian memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai penyebaran data dibandingkan range. Yang selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians. Ukuran ini lebih sering digunakan karena satuannya sama data dengan data asli. Selanjutnya, standar deviasi kecil menunjukkan data cenderung mendekati mean, sedangkan standar deviasi besar akan menunjukkan data tersebut menyebar luas. Untuk rumusnya sendiri, standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari varians. Yang selanjutnya, hubungan antara ukuran pemusatan dan penyebaran. Jadi dalam analisis data, ukuran pemusatan dan penyebaran tidak dapat dipisahkan. Jadi mean tanpa standar deviasi dapat menyesatkan karena tidak memiliki variasi data. Sebagai contoh, dua kelas dapat memiliki nilai rata-rata yang sama, tetapi tingkat kemampuan mahasiswa bisa berbeda-beda jika standar deviasinya berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif, penelitian biasanya akan melaporkan mean ataupun standar deviasi atau median dan range. Kemudian dari kesimpulan materi yang saya sampaikan, yaitu ukuran pemusatan data itu terdiri dari mean, median, dan modus yang berfungsi untuk mewakili nilai pusat data. Ukuran penyebaran data terdiri dari range, variance, dan standar deviasi yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar variasi data. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena sebagai dasar dalam analisis statistik dan penelitian ilmiah. Mungkin dari saya itu saja.